Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Pratiwi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan satu materi tentang perencanaan pendidikan guna memenuhi tugas presentasi mandiri mata kuliah perencanaan pendidikan. Yang saya hormati Umi Ulansari selaku pembimbing mata kuliah perencanaan pendidikan dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman sekalian. Materi saya kali ini adalah mengenai prinsip dan karakteristik perencanaan pendidikan. Sebelum membahas tentang prinsip dan karakteristik perencanaan pendidikan, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari perencanaan pendidikan itu. Oke, akan sedikit saya jelaskan tentang pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu usaha mempersiapkan alternatif atau cara-cara dan menentukan keputusan bagi kegiatan di masa depan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan. Apa-apa saja yang menjadi pertimbangan, yaitu dari segi ekonomi, sosial, dan politik untuk mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang pengertian perencanaan pendidikan. Nah, kita lanjut langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai prinsip perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan mengenal prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pegangan, baik dalam proses penyusunan maupun dalam proses implementasi atau penggunaannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, prinsip interdisipliner. Apa itu prinsip interdisipliner? Yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Yang hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan, dan nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Lanjut, prinsip yang kedua adalah prinsip fleksibel. Apa itu prinsip fleksibel? Yaitu bersifat lentur atau mudah dibentuk, dinamik dan responsif atau cepat tanggap terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Hal ini penting karena pada dasarnya layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beragam tentang kehidupan terkini. Yang selanjutnya ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Apa itu prinsip efektivitas dan efisiensi? Artinya, dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu berhasil guna dan bernilai guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah prinsip progress of change. Apa itu prinsip progress of change? Yang kita tahu kalau progress of change itu proses untuk perubahan gitu kan, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peranan masing-masing. Yang kelima ada prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Apa itu objektif, rasional, dan sistematis? Artinya, perencanaan pendidikan disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional atau memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata. Maksudnya di sini, perencanaan yang dilakukan itu sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak dibuat-buat dan mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan. Maksudnya, perencanaan tersebut dibuat untuk mencapai tujuan yang nyata atau tujuan yang memungkinkan untuk dicapai, bukan hanya angan-angan saja. Yang selanjutnya ada prinsip kooperatif dan komprehensif. Apa itu prinsip kooperatif dan komprehensif? Artinya, perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim atau teamwork ya, kerja tim yang baik. Di samping itu, perencanaan yang disusun harus mencakup seluruh aspek mendasar tentang layanan pendidikan akademik dan non-akademik setiap peserta didik.
Selanjutnya ada prinsip Human Resource Development. Apa itu prinsip Human Resource Development? Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan pembangunan pendidikan. Layanan pendidikan pada peserta didik harus benar-benar mampu membangun individu yang unggul, baik dari aspek intelektual, emosional, maupun aspek spiritual yang unggul. Yang selanjutnya ada prinsip feasibility. Prinsip feasibility ini artinya rencana yang dibuat harus ditetapkan petunjuk pengorganisasian atau petunjuk pelaksanaannya yang didasarkan pada situasi yang ada. Yang 9 ada kepastian. Kepastian itu diartikan perhitungan yang tepat harus dilihat dari memperhitungkan segala penyimpangan yang akan terjadi untuk dijadikan bahan pertimbangan. Nah, itu tadi adalah beberapa prinsip-prinsip perencanaan pendidikan yang dapat saya terangkan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Oke, setelah tadi kita membahas tentang prinsip perencanaan pendidikan, sekarang kita beralih. Sekarang kita membahas karakteristik perencanaan pendidikan. Karakteristik perencanaan pendidikan ditentukan oleh konsep dan pemahaman tentang pendidikan. Pendidikan mempunyai ciri unik dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, serta mempunyai ciri khas karena yang menjadi muara garapannya adalah manusia, atau yang menjadi tujuan utamanya itu adalah manusia. Nah, beberapa karakteristik perencanaan pendidikan yang dapat saya jelaskan adalah: yang pertama, perencanaan pendidikan harus mengutamakan nilai manusiawi karena pendidikan merupakan proses membangun manusia yang harus mampu membangun dirinya dan masyarakatnya, artinya berguna bagi masyarakat sekitarnya. Yang kedua, perencanaan pendidikan harus dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Maksudnya di sini adalah suatu perencanaan tersebut harus memikirkan kesempatan untuk mengembangkan potensi siswa. Jadi apa-apa saja yang dapat mengembangkan potensi siswa tersebut tentu harus dimasukkan dalam perencanaan tersebut. Tapi harus tetap sesuai dengan sumber daya yang ada. Karakteristik yang ketiga adalah perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua peserta didik. Maksudnya di sini adalah setiap peserta didik harus memperoleh pendidikan yang sama atau merata. Jadi tidak ada kekurangan atau kelebihan, semuanya merata. Perencanaan tersebut untuk semua peserta, bukan hanya untuk sebagian. Yang selanjutnya, perencanaan pendidikan dibuat secara sistematis dan komprehensif. Dalam artian di sini adalah menyeluruh dan terpadu dan rasional serta mencakup berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Seperti karakteristik sebelumnya, jadi perencanaan pendidikan dibuat untuk menyeluruh sesuai dengan jenjang pendidikannya. Dan selanjutnya, perencanaan pendidikan harus berorientasi pada pembangunan. Di sini artinya program pendidikan haruslah ditujukan untuk membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan. Saya ambil contoh di sini sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan biasanya menyiapkan siswanya untuk dapat langsung bekerja di lapangan setelah lulus, dan di sekolah peserta didik diajarkan berbagai macam keahlian sesuai dengan jurusannya. Yang selanjutnya, perencanaan pendidikan harus menggunakan sumber daya manusia secermat mungkin. Artinya, dari sisi pengajar juga harus diperhatikan kualitasnya agar dapat menghasilkan output yang baik. Yang selanjutnya, perencanaan pendidikan berorientasi pada masa depan. Karena pendidikan adalah proses jangka panjang atau jauh untuk menghadapi masa depan. Udah pastilah ya, kalau pendidikan itu tentu untuk masa depan setiap anak. Untuk itu sebabnya harus diperhatikan kemana jalannya pendidikan tersebut agar peserta didik tidak bingung kemana dia setelah lulus dari sekolah. Yang selanjutnya, perencanaan pendidikan haruslah responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Artinya harus cepat tanggap terhadap kebutuhan dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.
Yang selanjutnya, perencanaan pendidikan haruslah merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga terjadi pembaruan secara terus-menerus. Maksudnya, pendidikan harus mampu membuka pola pikir anak agar mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bidang pendidikan. Nah, itu tadi adalah beberapa prinsip dan karakteristik perencanaan pendidikan yang dapat saya terangkan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tetap sehat di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.